Perkenalkan, nama saya Igusti Lanamura Sugiharto, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem, Bali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Bagian pertama, kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses dalam berilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, merdeka belajar. Pendidikan harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat murid. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan murid, misalnya metode model pembelajaran yang beragam dan menarik untuk murid. Membuat kesepakatan kelas yang disusun bersama murid sehingga murid merasa nyaman dan tidak terpaksa. 4. Dasar dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang sudah ada pada murid agar bisa tumbuh dan berkembang membaiki lakunya hidup menjadi lebih baik dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, bukan memperbaiki dasarnya. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Artinya, bahwa setiap murid sudah membawa sifatnya masing-masing. Jadi, sebagai pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar yang ada sejak lahir. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik yang bisa dilakukan adalah membimbing dan menuntun murid agar muncul sifat baiknya, sehingga bisa menutupi dan mengaburkan sifat jeleknya. Yang keenam, budi pekerti watak karakter. Budi pekerti atau watak atau karakter juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidik dan pengajaran yang kita lakukan. Memberikan teladan ing ngarso sung tulodo, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan dot huri handayani sebagai tumbuh kembangnya anak. 7. Asas Trikon. Asas yang digunakan dalam bentuk pengembangan sekolah atau proses pendidikan di ruang kelas secara efektif. Asas yang dimaksud adalah continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya berkesinambungan, dilakukan terus-menerus berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber dari luar, bahkan praktek pendidikan luar negeri. Praktek tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Bagian kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman yang saya pelajari pada modul 1.1. 1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya kurang menyadari akan keberadaan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid, sehingga saya sering marah dan menghukum murid saya saat pelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berusaha tidak akan marah lagi dan menghukum murid saya, dan saya akan belajar mengendalikan diri saya dalam menuntun, membimbing, mendampingi, dan mengembangkan potensi yang dimiliki murid saya.
sehingga murid saya menjadi lebih nyaman dalam belajar. Yang kedua, sebelum mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan pembelajaran yang berfokus untuk menyelesaikan materi pelajaran, kurang berpihak pada murid. Setelah mempelajari modul 1, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya, saya akan membuat kesepakatan belajar, menuntun dan mendampingi murid melaksanakan pembelajaran menyenangkan agar murid saya tidak bosan belajar bahasa Indonesia mata pelajaran yang saya ampu. Yang ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1, saya melihat, merasakan, dan menyaksikan sebagian besar murid saya cara belajarnya bersifat individu. Setelah mempelajari modul 1.1, saya semakin menyadari bahwa pembelajaran murid saya yang cara belajarnya bersifat individu kurang baik untuk menumbuh kembangkan kemampuan potensi yang ada pada murid saya. Maka selanjutnya saya kembali mengaktifkan dan meningkatkan intensitas pembelajaran dengan berdiskusi kelompok. Bagian ketiga, menceritakan contoh proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Gajah Dewantara. Yang saya akan lakukan adalah kegiatan diskusi kelompok di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan tuntunan guru, membuat keyakinan kelas bersama murid yang diharapkan adalah A. Di setiap kelompok membentuk koordinator dan notulen. B. Menghormati dan tidak memotong pembicaraan teman saat orang lain bicara. C. Mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergantian. D. Menanggapi hasil kerja kelompok secara bergantian. D. Salah satu orang mengingatkan tugas waktu tersisa dalam kelompok. Selanjutnya, guru menuntun motivasi murid sebelum diskusi kelompok dengan A. Menyampaikan tujuan pelajaran. B. Mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. C. Menyampaikan manfaat materi hari ini dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, guru mencari solusi dari tantangan yang ada setelah kegiatan diskusi kelompok. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.